المدد من حضرة واحد أحمد بن إزاد إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلى إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن صدق إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة أبو عمر الغوث إلى حضرة أبو عبد الله العدد إلى حضرة الشيخ مدرسة البجر إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بن إلى حضرة الشيخ شرف عبد البجر إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدل الذكر ولجميع مشايخنا ومعلمين وأزواجنا وذريتهم أن الله يعلي درجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمينا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا إن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى النيات أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بذا محنة لأهمية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan daripada kitab Nasihatul Ibad. Sambungan yang kemarin wal maqalatu, adapun maqalah al-ishrun daripada perkataan yang ke-20 an Hatim al-Asami daripada Imam Hatim al-Asami rahimahullah ta'ala annahu qala, bahwasanya kata Imam Hatim al-Asami al-ajalatu ay al-isra'u fil umuri, bermula tergesa-gesa itu pada seluruh perkara minasyaitani adalah berasal dari syaitan illa bi khamsi mawadi'a, kecuali pada 5 perkara atau 5 tempat. Fa innaha ay al-ajalatu fiha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tergesa-gesa pada 5 tempat itu adalah termasuk daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tergesa-gesa, ada yang dilarang, ada yang dianjurkan. Apa yang pertama yang tergesa-gesa itu dianjurkan? It'amul dhaifi ay bima la yatakallafu 'indal mudhifi. Yang pertama adalah memberi makan tamu atau menjamu orang yang masuk rumah. Idza nazala, apabila dia singgah al-dhaifu oleh si tamu itu bi manzilihi, di rumahnya. Ya, namanya hilang di tempat rumah orang itu bersinggah, maka adalah memberi makan tamu yang ada di rumah. Paling sedikitnya kemarin adalah air putih. Kalau ada kurma, suruh kurma. Kalau ada kacang haram, suruh kacang haram. Dan orang datang umrah, suruh kacang haram. Jadi banyak kurma, banyak penjual kacang haram, banyak penjual di pasar studi mampir, bukan raja lagi. Idza nazala, apabila dia bersinggah, ay al-dhaifu fi manzilihi, di rumah orang itu. Ya, apabila orang bertamu di rumah orang itu sudah disuguhkan macam-macam dan kenyang dan kulit, maka si orang rumah itu mendapatkan keampunan dari Allah Ta'ala, karena yang bertamu tadi membawa dosa orang dalam rumah. Bisa dosa Allah dalam rumah dan dibawanya. Dan yang bertamu pun paham-paham yang sudah kenyang, tuan rumah buat-buat untuk pulih kayak lagi. Rumah datang beberapa bulan ya, sebulan orang nak puling-pulingnya yang saya tahu dari anaknya puling kali juga, hanya puling. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada sahabat Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, man at'ama, barang siapa yang telah memberi makan akhahu, akan saudaranya, al-muslimah, yang muslim, syahwatahu, adalah itu daripada keinginannya, haramahullah ta'ala, niscaya Allah ta'ala mengharamkan akan dia ala nari, atas api neraka. Akhrajahu al-Baihaqi. Jadi Allah ta'ala sudah mengharamkan jasadnya atas api neraka dengan syarat yang memberi makan tadi ikhlas orangnya, tidak menguyak, tidak menyebut yang macam-macam.
Ada ini ada tuan rumahnya juga sudah disuruh minum macam-macam ya, tidak aja lagi. Jadi jangan apa, pokoknya di mulut jangan berucap lagi. Selama yang ada di rumah tidak terbebani. Bila di rumah terbebani nanti susah. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahu, barang siapa yang telah memberi makan saudaranya minal khubzi, dari sepotong roti saja, hatta yushbi'ahu, sampai mengenyangkan akan dia, wasaqahu minal ma'i, dan memberi minumnya minal ma'i, daripada air. Jadi ma di sini air putih karena alif lamnya lil ma'rifah. Ma pasti minal ma'i, pasti air putih. Kiasnya boleh minum teh, air kopi. Kalau yang sudah tadi 7 kopi, minum kopi kan, minum, ditawari minum teh kan, minum susu kan, minum semuanya, minum es jus kan, minum sirup kan, minum semuanya, 7 semua. Hatta yurwiyahu, sampai hilang dahaganya. Ba'uda minan nari, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan daripada api neraka bagi orangnya yang menjamu tadi sab'a khanadika, 7 barit 7 jarak. Kullu khandakin, setiap satu jarak di neraka itu masiratu, perjalanan 700 amin, perjalanan 700 tahun. Jadi jauhkan Allah daripada rintangan atau batasan. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Wa tazhizul mayyit, dan yang kedua yang termasuk daripada sunnah Rasulullah itu adalah tergesa-gesa apa? Tazhizul mayyit, mempersiapkan al-mayyit, orang yang sudah meninggal, dengan apa? Bil ghusli, dengan memandikannya, wa takfini, mengkafaninya. Nah, di sini memandikan orang mati perlu belajar dan memandikan orang mati, termasuk orang mengangkat nalih tata caranya. Orang memandikan orang mati, karena kalau sembarangan harus belajar dengan praktikaannya. Ini kayak caranya. Ketika orang mati meninggal tadi, dia sudah meninggal, yakin meninggalnya, bagaimana cara memandikannya? Apakah langsung dipacul bajunya semua? Ada sing tukupan, harus belajar juga. Ada adabnya memandikan orang mati. Jangan orang mati meninggal langsung dipacul bajunya, kelihatan itunya. Betul kada, harus belajar, ada juga ilmunya. Termasuk apa? Tarbu kifayah. Ada yang bisa saikung, satu orang bisa, yang lain lepas bebannya. Mandikan orang mati. Bagaimana cara kalau adanya kotorannya masih ada? Misalnya pas waktu meninggal itu kotorannya masih ada, nah dihilangkan kotorannya. Di antara dua tiang-tiang yang digusuk, di antaranya lubang kemaluannya digusuk-gusuk juga. Kalau ada kotoran-kotorannya dikeluarkan dulu sampai lamis. Ya masih ada kotorannya, dibiarkan aja. Kada lamis, kada bersih. Itu ada caranya. Bagaimana cara membalik ke sebelah kanan, bagaimana cara membalik ke sebelah kiri. Wa ta'fini, dan mengkafaninya. Juga mengkafaninya juga ada tata caranya. Wassalati alaihi, dan mensolatkan atasnya. Ini juga ada tata caranya. Ada tidak sama seperti sholat fardu yang lain. Karena sholat fardu kifayah tidak ada ruku dan sujudnya. Tidak ada ruku dan sujudnya pada dalam sholat fardu kifayah. Tapi saya juga imamnya tidak ingat. Imamnya tadi melandau
subuh. Terus dicari sholat fardu kifayah jam 9. Allahu Akbar. Dia pada rakaat keempat, pada takbir keempat mengunut. Kenapa dia kunut? Karena si imamnya tadi sholat subuh pada bangun. Pada rasa sholat subuh tadi. Pas takbir keempat sedang membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu Allahumma hdina fi man hadait wa dafni, dan menanamnya atau menguburkannya. Ida mata yakinan, apabila telah meninggal yakinan secara yakin. Bilanya orang tadi masih ada pahinahannya, berarti masih hidup walaupun badannya tidak bergerak. Banyak orang yang diperiksa dulu di jabai dulu. Kalau orang mati, jabai awaknya masih ada pahinahan lagi. Dan ini yakin orangnya belum mati, diyakinkan mati. Pada pas waktu di mandi bangun, dikatakan ibu pulang, orang masih baru meninggal lagi. Wa nuwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi, bahwa sesungguhnya awal-awal orang yang dibalas diberi pahala orang beriman itu ba'da mautihi, setelah meninggalnya. Ya, bila orang sudah meninggal dibalas semua perbuatan dengan apa? An yufara li jami'i, bahwa diampuni bagi semua man tabi'a, orang yang ikut mengantarkan janazatahu, akan jenazahnya. Jadi orang mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya mendapat keampunan dari Allah. Rawahu al-Baihaqi. Dan orang mengantarkan sampai selesai daripada talqinnya, sampai selesai daripada doanya. Hanya pulang disinggah di oleh rumah kita makanan dulu. Doa pulang di situ, doa arwah kepada yang sudah meninggal itu. Misalnya disuruh makan, mau makan, ada masalah, hanya aja ya, sudah ada rezeki namanya. Tanpa ditawari mau. Walau ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ar-rajul, apabila sudah meninggal oleh seseorang itu, min ahlil jannati, dari dia termasuk penghuni surga, istahyallahu azza wa jalla, Allah taala merasa malu, an yu'adzaba, bahwa memberikan adab man hamalahu, orang yang membawa si mayit itu, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti mengantar jenazah itu, wa man shalla alaihi, dan orang yang menyelatkan atasnya. Jadi Allah taala mengkena-kenakan akan adabnya orang yang membawanya, mengikut mengantar jenazahnya, dan orang yang menyelatkannya. Oleh karena itu orang menyelatkan jenazah itu apa? Diberi apa? Misalnya tidak dapat amplopnya, boleh dilakukan sholat jenazah, boleh. Karena itu di situ apa disuruh kan seikhlasnya menyembahyangan tadi. Misalnya ditanya apakah tidak ikut sholat jenazah, ada amplopnya aja. Di siapa yang menyelatkan? Boleh aja. Bolehkah menyelatannya beberapa kali sholatnya jenazah? Boleh. Asal ada jemaah yang menunggu yang hadir. Misalnya mengawani apa jenazah, sholat jenazah pertama ini sudah. Kemudian lagi nang seikungnya minta kawani apa sembahyang pulang nang tadi nang orang sembahyang pertama, boleh lah, boleh. Berapa kali boleh, anak 100 kali boleh mengawani apa. Kenapa mengawani apa? Dapat fadilah sholat kifayah berjamaah.
sembahyang 50 kali sholat jenazah. Bahasa ulang boleh lah, boleh. Betapa ganjar pahalanya membayangkan tadi. Dapat 2 kali, tidak mau sholat jenazah 2 kali, kalau udah kita kebanyakan. Banyakan apa? Banyak pahalanya deh. Saya pulang. Yang ketiga, wa tazwijul binti idza balaghat. Tergesa-gesa boleh. Menurut daripada sunnah Nabi adalah mengawinkan anak perempuan kalau dia sudah balik. Jadi mengawinkan anak perempuan yang sudah balik termasuk daripada apa? Al-ajalah, yang masuk diutamakan, diperintahkan oleh Nabi kita. Apabila dengan syarat mengawinkan orang anak perempuan itu dia sudah apa? Sudah sampai umurnya dan sudah ada yang ingin melamarnya. Bila ada orang sudah melamarnya daripada anak perempuan itu dan dia sudah sampai umurnya, lepas-lepaslah dikawinkan. Dan dengan apa? Syarat persetujuan daripada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu apa? Berunding. Berunding apa? Menyatakan sepakat dan berdatang. Jadi ada dari orang mengawinkan itu berdatangnya apa? Supaya menyepakati dengan apa? Dengan ketentuannya. Contohnya ada apa? Ada daripadanya itu maharnya ditentukan. Berapa maharnya? Kenapa? Karena anak perempuan itu cepat besar. Yang kedua, apabila anak perempuan itu lambat dikawinkan, kena ini apa? Menjadi liar. Kenapa menjadi liar? Karena tadi kelambatan, lalu apa? Nah, macam-macam pergaulannya tadi. Pergaulannya apa? Di luar macam-macam. Yang jadi liar kan kelambatan dikawinkan. Tapi ilmunya sudah ada syaratnya dikawinkan, maka setelah itu apa? Dicocokkan dan dihitung namanya. Jangan lupa mendatangi tuan guru ahli menghitungkan nama perempuan dan nama pasangannya. Karena situ ada ilmunya. Supaya apa? Supaya dia nanti berkeluarga itu apa? Tidak ada masalah yang macam-macam. Dan supaya ia berumah tangga tadi itu akur atau apa? Awet. Nah, awet itu kan seberapa tahun. Kenapa? Jangan lupa mendatangi tuan guru meminta hitungkan namanya. Kenapa aja langsung aja? Jangan dihitung nama kelambatan. Kalau apa yang terjadi? Misalnya sudah dihitungkan namanya juga oleh tuan guru tadi, kemudian apa yang terjadi? Itu juga permasalahannya, berarti lain jodohnya. Yang penting usahanya jalan. Jangan menyerang tuan guru. Tuan guru ini jangan hitung akan tapi kalau cukup juga nasi itu usaha juga hitung akan. Jangan salah tuan guru hitung akan sih sudah wujud hitung akan. Jadi tuan guru itu adalah sudah jalannya seperti itu. Jalannya seperti itu dia tuan guru berarti apa? Ya sudah lain jodohnya ya sudah kita habis banyak masalah. Ini ada salah hitungan tuan guru didatangi tuan gurunya di sini kadang sedikit kayak kesi anak turun lawang sini dijaga masalahnya itu aja. Menjalan tuan guru sudah habis jodohnya ya sudah nggak kali. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zawwaja baitan man zawwaja bintan. Kata Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zawwaja bintan, barang siapa kata Siti Aisyah mengawinkan seorang anak perempuan yang sudah sampai syaratnya. Misalnya habis lulus SD lalu dikawinkan, namun masih umurnya masih anak kan? Atau lulus misalnya lulus SMP juga dikawinkan, ada nama kawinkan lulus SMP SMTS misalnya, tapi ya akalnya belum dewasa lagi, masih anak-anak.
Makanya pemerintah melarang kawin terlalu dini dari pemerintah. Kenapa? Karena punya keluarga mungkin tidak bisa meragu anak. Nah, sudah habisi anak karena tahu-tahu. Sudah pada tahu-tahu karena suruh orang kedua. Kenapa? Karena belum dewasa lagi. Tahu wajah Allah yaumal khiyanati tajal muluki. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan akan dia mahkota pada hari kiamat. Tajal muluki, akan mahkotanya raja kepada siapa? Kepada orang tuanya. Orang tuanya dapat mahkota itu. Kenapa sebabnya? Karena mengawinkan anaknya dengan apa? Segera, dan ada yang melamarnya dan sudah ada syaratnya. Karena Nabi menikah dengan Siti Aisyah umur sedikit berapa? 9 tahun. Orang-orang kan ada hitungannya, kawin terlalu anum. Kalau kita, negara kita ada hitungannya kawin terlalu anum. Karena orang Arab itu umur 9 tahun awalnya ganal, seperti umur 20 tahun. Akhrajahu Ibnu Syahid. Yang ketiga, wa qada'ud daini idza wajaba ka'an ajaa ajaluhu. Bersegera yang disunahkan Rasulullah itu apa? Membayar melunasi hutang idza wajaba, apabila telah tiba masa perjanjiannya. Seperti apa? Setelah sampai ajaluhu, temponya. Dengan syarat berhutang tadi ada duitnya, dan itu tempo punya sudah temponya sampai, yang mau tangi menagih jangan sampai berhutang tadi. Ada maksud beri tempo bang, ujarnya nambah hutang, ulun minta tempo 3 bulan. Oke, ujarnya sinan mau tangi tadi. Setelah sampai 3 bulan dihitungnya oleh kalian dan oleh sinan mau tangi, lalu ditagihnya lawan apa? Lawan budigen misalnya. Lawan apa budigen 3 kanan kiri. Nah menagih tadi diisi tas, dipinggang. Siap membuat duitnya di situ. Enggak buat. Rupanya hutangnya banyak apa rupanya. Jadi apa? Siap dibuat lagi. Jadi sudah perjanjian, digarasi oleh nang mahutangi, karena salah nang mahutangi, sudah siap temponya. Jangan sampai besar masalah. Kalau ditagih hutang atau kekerasan, lain lagi. Biasanya terus terjadi perkelahian atau terjadi berserang-serangan. Gara-gara apa? Ditagih hutang sudah jatuh temponya. Wa taubatu minadz dzambi idza qarada. Yang berikutnya, yang kelima, bersegera bertaubat daripada dosa kalau apa? Kalau bersalah idza qarada bi wazni qatlin. Jadi bersegera bertaubat dianjurkan kalau umur kita tidak tahu. Bi wazni qatlin, dengan takaran qatlin. Contohnya apa? Pernah membunuh seseorang. Ai taqaddama, atau yang telah lalu. Pernah membunuh seseorang misalnya, ingat, lalu bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat dianjurkan. Katanya Allah taala pasti menunda-nunda juga lagi ya. Oh, yang bertaubat Anda seperti itu kita anggap. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi yaqulu. Kata sahabat Abdullah bin Umar, jikalau adalah kami lana'uddu, sungguh kami itu menghitung-hitung, membilang-bilang bagi Rasulullah itu fil majlisi, dalam perkumpulan atau majlis beliau, yaqulu, sering beliau berdoa. Apa doa Nabi? Rabbi firli, ya Allah ampunilah diri ulun, kata Nabi. Wa tub alayya, dan terimalah taubat atas ulun. Innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya kalian itu adalah orang yang menerima taubat, al-ghafur, orang yang
kali. Didengar oleh siapa? Oleh sahabat Abdullah bin Umar. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Riwayat dari Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Abu Dawud. Wal maqalatul hadiyatu wal 20, adapun maqalah perkataan yang ke-21. Qala Muhammad ibnu Ad-Dawri, berkata Imam Muhammad ibnu Ad-Dawri berkata, apa kata beliau? Sya'a iblisu, adalah syu'u iblis, syaqiyu iblis bi khamsati asya. Iblis itu celaka atau binasa bi khamsati asya, karena 5 perkara. Kenapa iblis binasa dengan 5 perkara? Yang pertama, lam yukirra bidambi. Beliau, bukan beliau, maksudnya beliau. Iblis itu lam yukirra bidambi. Iblis tidak menyadari atas kesalahan yang dia lakukan. Ai lam yaqtari bihi ala nafsi, yaitu tidak mengakui dosa atas dirinya. Artinya beberapa dosa iblis tadi tidak tahu-tahu, seakan-akan tidak ada dosa dalam dirinya. Jadi iblis itu aja penyakitnya, tidak menyadari atas kesalahan dosa yang dia lakukan. Itu iblis. Walam yandam ay lam yahzan ala dambihi, dan tidak menyesali. Iblis itu lam yahzan, tidak berduka cita, ala dambihi, atas dosa yang dilakukannya. Itu iblis binasa. Di situ kenapa? Karena iblis terbuat daripada api. Jadi orang yang terbuat daripada api itu tidak pernah terus mau bakalah, pasti akan menang terus. Jadi iblis terbuat daripada api. Walam yulim nafsahu ala fi'lihi, itu yang pertama. Yang kedua, walam ya'zam ala taubati wa qanata min babi darbi wa ta'mi. Iblis itu tidak pernah bercita-cita atas bertaubat, wa qanata, dan sering berputus asa. Sering berputus asa. Jadi iblis itu apa? Dia tidak bercita-cita bertaubat dan berputus asa. Itu iblis. Min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iblis tadi. Kemudian lagi berikutnya, iblis itu apa? Dia tidak ada niat untuk bertaubat dari dosa yang dilakukannya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima adalah iblis itu tidak bersedia meninggalkan perbuatan yang tidak baiknya. Artinya menggaugai perbuatan yang tidak baik terus. Tidak ada perbuatan yang baik tidak lakukannya. Min rahmatillah. Wa sa'ida Adamu, dan Nabi Adam alaihissalam bi khamsati asya'a, adalah memperoleh kebahagiaan, keberuntungan dengan 5 macam. Yang pertama, aqarru bidambi. Nabi Adam itu mendapat kebahagiaan, keberuntungan. Beliau itu apa? Menyadari semua kesalahannya, bidambi, yang pernah beliau lakukan. Jadi seorang Nabi Adam, beliau menyadari semua kesalahan dan perbuatan yang pernah beliau lakukan. Contohnya apa? Beliau menyadari pernah memakan buah khuldi dan disuruh oleh si iblis. Itu yang pertama. Nah, jadi misalnya kita menyadari semua kesalahan kita, yang dosa yang kita lakukan, termasuk mendapat keberuntungan. Walaupun mengingatkannya, menyadarinya itu terasa apa? Ada yang pahit, menyadarinya tadi. Ada yang terkadang sedih, menyadarinya. Tapi pelan-pelan bisa. Jadi menurut sifat daripada Nabi Adam. Waqala, sebagaimana Nabi Adam, beliau pernah berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Di Al-Qur'annya ada. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika Dia tidak mengampuni bagi kami,
wa tarhamna, maka pian berikan rahmat dengan kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi daripada orang-orang yang rugi. Jadi orang yang rugi adalah orang yang apa? Berbuat zalim kepada dirinya sendiri dan tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kita itu pasti ada tergawi dosa kecil dan yang lain-lainnya. Nah, macam-macam yang dilihat, terlihat paha orang. Ada sih aja naik kendaraan terlihat ketiak orang misalnya, yang dunia terlihat. Atau terlihat macam-macam tadi, atau terlihat orang bahira. Pada waktu apa? Waktu naik jembatan misalnya, dinding jamban itu ada belawang, ada bedungkungnya tadi menghadap ke jembatan, pas lewat mencangi, nah naik jembatan, naik kendaraan tadi terjambul, mencangi membela tadi, astagfirullah, ya terlepas kendaranya jambul ke sungai ini. Tiwas jambannya ada belawang, atau bahkan jembatan tadi bahaya, nah, terlihat macam-macam. Ada berdinding. Apa ada berdinding? Buang, misalnya buang aja itu berdinding, atau bertutup, atau atapnya atapnya ditiup angin, dawangnya aja pas ada buat mulai loteng, sebelum loteng kelihatan. Astagfirullah, jangan ngelotin umur. Bapak melihat di atas tadi ada atap. Ayat dambi. Dia adalah menyesali daripada dosa. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhta'a khati'atan aw adnaba dhanban thumma nadima fahuwa kafaratu, rawahu al-Baihaqi. Daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhta'a, barang siapa yang berbuat satu kesalahan, khati'atan au adnaba, atau mengerjakan dosa, dan amal satu dosa, thumma nadima, kemudian dia itu menyesali itu bertaubat, bahwa kafaratu, maka itulah tebusannya. Menyesali itu bertaubat, itulah tebusannya. Wala nafsuhu ala fi'li dzalikal khata'i. Kemudian Nabi Adam adalah beliau itu menyesali perbuatan yang salah itu, dan perbuatan yang beliau lakukan itu yang kedua. Wa asra'a fi taubati, Nabi Adam segera bertaubat, bita'ata asbabiha, dengan macam-macam sebabnya. Yang kelima, walam yaqnut min rahmat, walam yaqnut min rahmatillah. Nabi Adam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, bila kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah taala, termasuk daripada mengikuti sifat Nabi Adam alaihissalam. Di rahmat Allah taala itu macam-macam. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishrun, adapun perkataan yang ke-22, an Syafi'i al-Balqi, daripada Imam Syafi'i al-Balqi, adalah beliau ini daripada gurunya Imam Hatim al-Asam. Jadi Imam Hatim al-Asam itu murid daripada Imam Syafi'i al-Balqi. Jadi penjelasannya yang tadi, bagi hamba Allah Ta'ala itu hendaklah memiliki sifat yang 5. Seperti apa? Sifat Nabi Adam alaihissalam. Sifat terpuji bagi seseorang itu dalam dirinya bisa membentuk kesadaran. Kesadaran apa? Yang akan menimbulkan rasa penyesalan. Bila orang berbuat dosa pasti ada rasa penyesalan. Karena penyesalan itu, maka ada janji dalam dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik. Bertobat dari dosa besar dan kecil sangat dianjurkan oleh agama, supaya manusia itu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci dari dosa
yang mengakibatkan Allah murka kepada si hamba itu. Jadi anjurannya janganlah, kata para kita itu putus asa dari rahmat Allah karena sifat itu tidak terpuji. Jadi kata Syekh Al-Balkhi, kata beliau apa? Qila anna sababu taubatihi, adalah kata beliau, hendaklah kalian senantiasa mengerjakan 5 perkara. Kata beliau, qala alaikum bi khamsati khisalin ilzamuha, artinya tekunilah, teruslah mengerjakan 5 perkara ini. Fa'maluha, dan kerjakanlah. Apa yang pertama? Subhan beliau Imam Syekh Al-Balkhi. Pertama, ubudullaha biqadri hajatikum, sembahlah, jadi hambalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata jadi hamba beliau itu. Dengan apa? Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada dirinya itu hendaklah dikerjakan. Jadi kita menjadi hamba. Wa talabukum minhu illa ihsanihi wa iqalihi, menjadi hamba Allah Ta'ala dengan apa? Ihsanihi, karena kebaikan Allah Ta'ala, wa iqalihi, dan sudah banyak karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu pesan sidik yang pertama. Yang tadi apa? 5 perkara. Yang kedua, wa khudhu minad dunya ay min mata'iha biqadri umurikum, mencari penghidupan dunia, carilah oleh kalian kehidupan dunia, ay min mata'iha, daripada mata bendanya, dengan sekedar jembatan menuju akhirat kalian. Jadi mencari mata pada dunia sebagai jembatan menuju akhirat, perantara. Ai hayatikum wa baqaikum, mencari penghidupan dunia itu sekedar kalian hidup dan sekedar kalian tetap di negeri dunia. Munya sudah wafat, nanti kita mencari mata benda dunia karena sudah wafat. Tinggal nak hidup mencari apa lagi? Ya, apa nak hidup mencari apa? Mau orang ma'ruhakan, ma'ruhakan yang sudah meninggal mencari akadnya, ongkosnya tadi mengirimkan apa? Doanya. Kita nak hidup mencari akad lagi, mengirimkan doa. Mungkin kita sudah tiada. Pihak padanya. Wa arnabullaha ay'amilu ma'allahi bidambi. Yang ketiga, kata Imam Syekh Al-Balkhi, segala bertaubat apabila telah ada daripada berbuat dosa atau kesalahan. Biqadri taqatikum, dengan sekuat tenaga, ala adabihi, adalah dengan apa? Bila siap menerima adabnya, maka janganlah hendak bertaubat. Bilanya siap menerima adab Allah Ta'ala, jangan bertaubat. Siap bertaubat, menerima adab dari Allah Ta'ala, ala adabihi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa'malu lil jannati. Yang ketiga, wa tazawwadu fid dunya ay ittakhadhu fiha zadan. Hendaklah kalian itu bersama bekal di dunia, di dalam negeri dunia. Ay ittakhadhu fiha, jadikanlah pada dunia itu bekal, zadan, akan suatu bekal, bisa barikum, untuk perjalanan kalian ila akhirati, ke negeri akhirat. Jadi kita hidup di dunia, banyak-banyaklah bersama bekal. Kalau bekal kita itu yang ada banyak, ada cukup. Untuk apa? Negeri akhirat. Karena negeri akhirat yang diarungi kita luar biasa huru-haranya. Bila perbekalan sedikit, habis di tengah jalan kita. Ya Allah, huru-hara akhirat lebih besar daripada huru-hara di dunia. Yang namanya akhirat nanti
setelah dibangkitkan, kemudian lagi menuju pada mahsyar. Malah mahsyar karena sangat luas. Biqadri mursikum bil qabri, bersama bekal sebagai apa? Dengan kadarnya kalian nantinya bil qabri apabila berada dalam kubur. Kan kita dalam kubur itu kita mana tahu berapa tahun lamanya. Kemudian ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, berarti sudah kiamat kubur. Kalau nana kita ini dalam kubur ya, sudah tidak sangkakala. Kemudian tiup sangkakala masih kuliah dalam kubur. Lalu dalam kubur. Wa ma ba'dahu, dan apa sesudahnya. Wa innama dzukira kubur, dan hanya saja disebutkan kubur itu. Li'annahu awwalu umuril akhirati. Disebutkan kubur kenapa? Karena sungguhnya awal-awal perkara menuju akhirat dalam kubur. Faida khulbiba bihi, apabila diringankan pada kubur itu. Khulbiba bima ba'dahu, diringankan pada sesudah apa yang dia bangkit dari kuburnya. Wa idza syuddida fihi, dan apabila dia sudah dikuatkan dalam kubur itu tentang apa? Bekalnya banyak. Syuddida bima ba'dahu, maka apabila dia diberatkan dalam kubur itu, maka sesudahnya akan terasa berat baginya karena bekalnya tidak banyak. Karena hidup di dunia kita punya bekal, maka hidup akhirat juga kita punya bekal. Wa'malu lil jannati, ay a'malu amalan yu'addi ila jannati biqadri ma turiduna biha bihal maqam. Yang kelima berikutnya, ikhlas dalam beramal agar selamat. Dengan apa selamatnya? Dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ingat, jangan lupa bahwasanya kita beramal itu semata-mata hanya karena rahmat Allah Ta'ala. Karena ada ceritanya, ada orang masuk surga bukan karena amal yang banyak, bukan karena daripada pahala yang banyak, tetapi masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibad ilmi ay al-manzilata wal martabata. Fa inna maratiba ahlil jannati mutafawidatun. Maka sesungguhnya tingkatan-tingkatan penghuni surga berbeda-beda. Bihasbi a'malihim al-hasanata, dengan menurut amal-amal mereka yang baik. Jadi orang di surga itu tingkatannya lain-lain. Apa tingkatan yang pertama? Ingkanat ahsana, ingkanat ahsan fajazahuha al-tafu bifadlillahi ta'ala. Jikalau adalah dia orang itu lebih baik pekerjaannya, maka balasannya al-tafu lebih lemah lembut bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika masih sama tingkatan di surga itu, ada tingkatannya yang level 1 sampai level 6 berikutnya. Kenapa? Tergantung daripada perbuatan yang dilakukannya pada waktu hidup di dunia. Wa an Syafiq al-Balkhi annahu qala, kata Imam Syafiq al-Balkhi lagi mengatakan, talabna khamsan, kami mencari 5 macam. Fawajadnaha, maka kami temukan fi khamsin, pada 5 perkara atau 5 macam. Yang pertama kata beliau, talabana tarkan dunubi fawajadnahu fi sholatil duha. Kami mencari supaya awak meninggalkan dosa, terutama dosa-dosa yang halus-halus. Maka kami temukan penerangnya apa? Fi sholatil duha, pada sholat duha. Punya ingin menggawe sholat duha. Kapan waktu sholat duha? Habis sholat isyraq, masuk sudah. Walaupun pada jam 9. Yang penting syaratnya setelah sholat isyraq masuk sholat duha. Apakah sholat duha waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 12 masih ada? Masih ada.
selama tidak masuk waktu zuhur. Dengan syarat tadi ada sholat duha tadi. Misalnya sholat duha jam 12 terlambat, masih panjang waktunya lagi. Kenapa ada tidak ingat? Kalau keingatan. Wa talabna iya al-quburi fawajadnahu fi sholatil lail. Yang kedua kata Imam Syafi'i al-Balkhi, kami mencari penerang kubur itu, maka kami temukan akad dia di sholatil laili, di sholat malam. Dan sholat malam termasuk juga yang menerangi dalam kubur. Itu kata Imam Syafi'i al-Balkhi, sholat malam yang dilakukan ketika seseorang telah bangun dari tidurnya, dengan syarat orang itu sudah tidur kemudian bangun termasuk sholat malam. Walaupun misalnya guring jam 10, bangun jam 12 termasuk sholat malam juga. Syaratnya sudah guring, jangan berguringan. Sholat malam harus bangun di guringan. Ada yang sempat guring, guring dulu. Istilah ada nih, misalnya ada guring dua. Jadi syaratnya apabila sudah tidur, misalnya tidurnya cepat tadi, bangun jam 11 itu masuk sholat malam, dengan syaratnya sudah tidur. Bangunnya ada tak malam, itu guringnya lagi kurang guring bilang silakan. Tempatnya sudah sholat malam. Jadi sholat malam dilakukan misalnya habis tidur pada malam hari. Misalnya bangunnya juga jam 2 bangun sholat malam juga. Yang penting syaratnya tadi sudah tidur atau guring. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa talabna jawaba munkarin wa nakirin fawajadnahu fi qiraatil Qur'ani. Kami temukan jawaban munkar dan nakir, maka kami temukan akan dia pada membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di situ ada ucapan-ucapan yang bisa membantu bagi seseorang menjawab munkar dan nakir. Banyak di situ di Al-Quran kan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau baca Al-Quran yang pernah dibacanya. Dia bukan nakir, wahai bulan di bulan, apa yang engkau baca daripada Al-Quran itu engkau katakan bahwa Al-Quran itu adalah imam engkau. Apa yang engkau baca di sana? Jadi sebulan, wahai malaikat munkar nakir, belum pernah membaca Al-Quran surah Yasin aja. Dan bukan pernah baca munkar nakir. Kenapa? Kenapa? Walaupun surah Yasin aja, jika sudah membaca Al-Quran. Kemudian saya punya ditanya oleh munkar nakir, apa yang kau ketahui tentang imam itu Al-Quran? Jadinya jawabannya, wahai munkar nakir, ulun membaca surah Waqiah aja. Itu aja kamu bisa. Wahai munkar nakir, ulun yang pernah membaca surah Al-Muluk aja. Wahai munkar nakir, ulun membaca surah ayat-ayat pendek aja. Wahai munkar nakir, ulun membaca surah atau juz amma aja. Itu aja namun hafal. Udah dengan kubur tadi untuk dia bukan nanti akan dihafal nih. Daripada ada lalu jadi jawaban semuanya di Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa talabna umur as-sirati fawajadnahu bis-sawmi was-sadaqati. Nah, sedekah. Kami temukan menyeberang Shiratal Mustaqim, jalannya, maka kami temukan akan dia pada yang membantu Shiratal Mustaqim bisawmi, pada ganjaran puasa seseorang. Jadi ganjaran puasa yang bisa membantu juga melewati Shiratal Mustaqim, puasa. Nah, termasuk jadi puasa wajib. Karena alif lamnya isim ma'rifah bisawmi. Jikalau bisawmi berarti puasanya macam-macam. Bisa puasa wajib, bisa puasa sunnah. Ini bisawmi aja alif lam ma'rifah. Jadi bisawmi puasa yang wajib. Wassadaqati, dan dengan hasil pemberian. Itu adalah yang bisa membantu melewati Shiratal Mustaqim. Yang kelima, wa talabana billal arsy fawajadnahu fil khalwati.
kami mencari naumannya arsy itu. Lalu apa kata beliau? Selain mencari daripada nauman arsy, maka kami temukan fil khalwati, apabila kami pada waktu fil khalwah sendirian berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari keramaian. Artinya sewaktu-waktu boleh berkhalwat, sewaktu-waktu boleh berkumpul atau berkawan. Terlalu berkhalwat juga, terlalu berkhalwat kita terlalu menyendiri. Ada pernah jadi ya, orang bagi duit tidak ada, orang bagi duit ada, orang bagi nasi kan ada, terlalu berkhalwat. Jadi kata acak-acak mengaluan aja, tapi sewaktu-waktu mengaluan aja fil khalwati. Wal maqalatu tsalitsah wal 20. Sudah sampai waktunya cukup. Mudah-mudahan hadirin dan mudahan Allah Taala rezeki dari Allah Taala yang pasti masuk khotimah. Dijauh daripada suul khotimah, mudah-mudahan kita tidak dimatikan Allah subhanahu wa ta'ala manzalahi Makkah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wafaqihna fi din wa alina ta'wil. Wafaqihna fi din wa alina ta'wil. Wafaqihna fi din wa alina ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmu Allah.